Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davi Martin, NPM saya 190.520. Yang saya hormati Bu Luti selaku pembimbing dari atau dosen dari mata kuliah Media Pembelajaran MTK. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan tugas akhir saya, yaitu membuat media pembelajaran dari Makromedia Flash 8 menggunakan aplikasi itu. Baik, di sini saya akan memberikan gambaran awal tentang hasil atau output dari Makromedia Flash 8 saya. Baik, saya tinggal Ctrl Enter. Nah, itu tampilan awal dari tugas Makromedia Flash 8 saya. Baik, ini kita bisa klik tombol start. Dia akan pergi ke menu atau tampilan awal dari Makromedia Flash, dari output hasil tersebut. Ke tampilan awal dari scene-nya maksudnya. Dari ini, di menu awal ini kita mempunyai empat bagian, yaitu KIKD, tujuan pembelajaran, materi, quiz. Itu bisa kita klik nantinya dan akan menuju ke scene tersebut. Seperti kita klik KINKD, dia akan menuju KINKD. Itu juga kita kembali ke menu utama, dia akan kembali ke scene menu. Baik, untuk tujuan pembelajaran, dia akan keluar tujuan pembelajaran, kita kembali ke scene materi. Kita misalkan ambil klik konsep matrix, dia akan keluar konsep matrix. Untuk kita next kan seperti ini kira-kira. Begitu juga dengan scene materi atau jenis-jenis matrix. Dia akan keluar materi, penyampaian materi tentang jenis matrix seperti ini. Kita next kan, next. Kita bisa next kan terus sampai ke materi terakhir, itu matrix 0. Kita tinggal tombol ini, kita bisa kembali lagi, kita klik ini. Kita bisa kembali ke menu awal lagi. Baik, untuk quiz, pada scene quiz kita bisa klik quiz dan dia akan kembali ke quiz. Kita misalnya contohkan ya, kita buat namanya asal aja, Martin lagi. Saya misalkan saya itu kelas 12, jurusan saya itu misalkan MIPA. Kita tinggal klik start. Ini saya pilih secara acak ya, saya tidak tahu, saya sudah lupa jawaban yang benarnya. Baik, kita asal klik aja. Dan pada hasil akhirnya itu kita akan mendapatkan seperti ini. Nama saya Martin, kelas 12, dan jurusan saya MIPA, benar saya 1, salah 4. Jadi nilai saya 20. Ketika nilai saya rendah, dia akan muncul tulisan kamu harus lebih banyak berlatih gitu. Kalau nilainya bagus, nanti akan muncul tulisan hasil yang sangat memuaskan seperti itu. Baik, kita kembali ke menu utama lagi. Di sini ada tombol atau biodata saya, atau bisa dikatakan identitas saya yang membuat Makromedia Flash 8 ini. KIKD, dia akan pergi ke KIKD, ke tujuan pembelajaran, ke materi. Kita tinggal pilih kita mau masuk ke konsep dulu atau jenis matrik dulu. Baik, kita misalkan kita masuk ke jenis matrik ya. Di sini akan muncul seperti ini, sama seperti sebelumnya, dan bisa back dan bisa kembali lagi gitu ya. Untuk secara keseluruhan, link atau koneksi dari tombol-tombolnya semuanya berfungsi seperti ini. Kita bisa kembali ke menu. Baik, kalau kita klik nomor ini, dia akan keluar atau kembali ke menu loading yang awalnya. Seperti ini. Itulah hasilnya, dan sini saya akan mencoba menjelaskan cara membuatnya atau membuat dari connect scene tersebut. Dari menu loading, ini kan ada tombol start, kita tinggal
Kita tinggal ubah, kita buat seperti biasa, tulisan seperti biasa. Nanti kita buat pakai right angle tool, atau membuat kita buat kotak. Nanti kita masukkan tulisannya. Jadi di situ kita bisa membuatnya menjadi convert to symbol. Kita klik kanan di sini. Nah, nanti akan muncul convert to symbol. Kita tinggal convert to symbol, pick button. Nah, kita tinggal atur sesuka kita gitu buttonnya. Baik, untuk scene selanjutnya itu ada ini scene loading ya. Di sini saya memakai pada scene loading ini saya memakai create motion twin. Create motion twin, atau dia bisa bergerak ke kiri atau ke kanan. Create motion twin. Untuk action dari tombol ini, baik, kita akan melihat actionnya. Action dari tombolnya, action. Kita tinggal gini, kita klik kanan. Kita tinggal lihat actionnya. Kita bisa pakai script assist nantinya untuk actionnya. Kok malah ngebug laptopnya? Nah, untuk actionnya nanti kita bisa dibantu dengan script assist. Di sini saya cuman itu untuk action yang apa tadi, kita cuman klik tombol stop. Jadi dia akan berhenti setelah mencapai tujuan tertentu. Dan untuk buttonnya itu icon loading. Mana tuh buttonnya? Untuk action untuk buttonnya kita tinggal itu ya, kita bisa pakai script assist. Itu kita dapat menulisnya dengan on, dalam kurungnya release, stop, and go to and stop. Jadi di sini maknanya scene ini kemana akan dihubungkan. Di sini kita akan menghubungkannya ke menu. Jadi kita tinggal pick menu, dan secara otomatis scene ini akan menuju ke scene menu ketika kita klik. Seperti itulah kira-kira dalam menghubungkan tombol start, guide start ke scene selanjutnya. Baik, untuk ada scene menu. Di scene menu ini, di sini saya menambahkan animasi seperti ini. Baik, saya akan mencobakannya. Ctrl Alt Enter. Ini merupakan scene menu. Scene menu di sini saya menambahkan beberapa animasi seperti create motion twin. Dia akan bergerak seperti ini. Di sini hurufnya sudah saya modifikasi. Ini merupakan gerak-geraknya seperti ini, merupakan animasi yang paling sederhana ya dari Macromedia Flash 8-nya. Di sini saya tidak menggunakan yang sejenis dengan create motion twin, cuma namanya bukan create motion twin. Jadi itulah di ini matrix ini saya create motion twin seperti ini. Saya akan tampilkan seperti apa saya membuatnya supaya dia bergerak seperti itu. Di sini ada setelah kita convert to symbol, kita klik movie clip. Di sini saya akan membuat 30 frame atau 30, jaraknya itu 30 gitu animasinya. Pada frame 15 itu saya insert keyframe, dan juga di frame 30 saya insert keyframe. Di frame 1 ke frame 15 saya create motion twin. Begitu juga dengan 15 ke 30 saya create motion twin juga. Jadi pada frame 15 itu hurufnya itu saya kecilkan. Saya kecilkan, nanti pada frame 30 dia gede lagi, sehingga muncullah animasi seperti tadi, mengecil dan membesar. Begitu juga dengan button-button yang seperti ini, atau gambar-gambar yang bergerak seperti itu, caranya sama. Kalau KIKD saya itu mengubahnya ke convert to symbol dalam bentuk button, dan key-nya itu di tengah. Nanti seperti ini ya. Di sini
kita pada tombol up, over, and down, kita klik insert keyframe. Di sini saya akan memberikan animasi sedikit, yaitu mengecilkan atau membesarkan buttonnya sedikit. Kita lihat perbedaannya, ini kecil, nah ini agak besar. Jadi ketika kita klik buttonnya itu, dia akan membesar seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Ada sedikit animasi ketika kita klik tombolnya, itu akan kelihatan yang mana yang kita klik gitu. Baik, untuk scene selanjutnya itu scene KIKD. Pada scene KIKD ini sama, saya menerapkan Create Motion Twin. Caranya sama. Tujuan pembelajaran begitu juga, materi juga saya menerapkan Create Motion Twin. Pada konsep juga beberapa saya terapkan Create Motion Twin. Jadi seperti ini, pada scene materi itu dia akan memiliki hasil output seperti ini. Dia akan bergerak pada tampilan awalnya, akan bergerak. Ini ada animasinya, dia akan bergerak. Dan ini akan meningkatkan daya tarik siswa gitu. Daya tarik siswa dalam mempelajari materi yang akan disampaikan. Karena pada dasarnya sesuatu yang menarik itu memiliki sebuah keunikan. Pada scene tujuan pembelajaran akan memiliki hasil output seperti ini. Animasi awan-awannya itu akan bergerak seperti itu, dari bawah ke atas gitu. Caranya saya membuat apa juga, seperti tadi Create Motion Twin, cuman saya di sini ambil frame-nya 40. Jadi setiap frame itu saya ubah bentuknya. Dari kecil sehingga frame-nya itu rapat. Kecil-kecil, besar-besar. Nanti pada dasarnya sampai ke ukuran yang paling akhir, yang paling tampilan akhirnya. Jadi misalkan saya di frame 5, ukurannya seperti ini, atau frame 5 seperti ini. Frame 10 udah tambah gede, nanti frame 15 juga kayak gitu. Jadi saya jaraknya tuh 55 frame. Jadi pada frame 1 kecil, frame 10 mulai besar gitu. Itu merupakan kombinasi dari Create Motion Twin. Baik, pada scene tampilan itu konsep matrix. Pada penyampaian materi konsep matrix, outputnya seperti ini. Pada dasarnya sama dengan penerapan konsep Create Motion Twin. Pada scene konsep matrix seperti itu juga saya menerapkan Create Motion Twin seperti ini, cuman animasinya lebih banyak, lebih ramai. Example-nya ini contoh dari konsep matrix ya. Untuk jenis-jenis matrix itu sama juga saya menerapkan Create Motion Twin. Kita coba lihat hasil outputnya. Kira-kira seperti ini. Itu kenapa dia bisa berhenti? Karena pada setiap movie clip itu, action terakhirnya itu saya kasih perintah stop. Jadi setiap itu saya kasih stop. Begitu juga dengan matrix, begitu juga dengan materi-materi yang lainnya, matrix lainnya. Untuk kuis, di sini saya kuis, saya membuat ini seperti ini. Ini cara membuat kuis itu seperti ini. Jadi pada kuis itu nanti ada actionnya, action dari setiap soal atau optionnya. Baik, di sini akan mencobakan kuis. Baik, kita tinggal klik start. Di sini kita pilih optionnya, yang mana jawaban yang benar menurut kita. Seperti ini. Ya, mudah-mudahan ya saya dapat semuanya. Nggak ada yang betul ya, benar, salah. Kamu harus lebih banyak berlatih. Jadi kira-kira seperti itulah kuisnya. Cara membuat kuis ini, yang pertama itu kita perlukan tampilan awalnya seperti ini. Untuk kita mengisikan nama kita, jadi ini jenis tag yang kita gunakan itu teks. Mana jenis tagnya? Teks.
Di sini saya menggunakan dynamic input input text. Input teks atau memasukkan teks ini ke dalam ini. Jadi kita bisa memasukkan tulisan pada ini, pada kotak-kotak ini. Dan untuk tambah stylenya sama seperti sebelumnya, kita tinggal convert to symbol, pilih button. Nah, nanti kita kasih action. Ini actionnya itu next frame, on press to next frame. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ketika kita pencet itu, dia akan masuk ke next frame-nya. Jadi di sini pada quiz ini kita tidak menggunakan scene baru, cuman kita menggunakan insert black keyframe. Jadi pada scene yang sama, cuman masuk ke scene lainnya. Jadi untuk membuat optionnya, kita tinggal apa namanya? Kita tinggal mengkombinasikannya. Seperti itu. Jadi pada action ini, pada apa namanya, option ini kita memberikan actionnya seperti ini atau scriptnya pada quiz tersebut. Seperti apa ya? Action. Seperti ini. Actionnya seperti itu ya. Seperti action yang sebelumnya. Jadi di sini kita ada actionnya nanti. Seperti ini. Di tampilan awalnya itu kita tinggal ketik itu frame-nya itu perintahnya itu stop. Nanti nilai sama dengan 0.2. Benar sama dengan 0.2, salah sama dengan 0.2. Jadi ini pada tampilan awalnya atau pada menu quiznya. Jadi untuk scene selanjutnya itu ada apa namanya? Untuk perintahnya itu kita tinggal tulis. Yang pertama itu kan tetap stop. Itu pada tombol A, on press sama dengan function dalam kurung, buka kurung tutup kurung, buka kurung kerawal. Itu salah plus sama dengan 1. Jadi ketika salah itu sama dengan 1. Jadi next untuk perintah selanjutnya next frame. Jadi ketika kita salah itu sama dengan 1. Salah plus sama dengan 1 next frame. Untuk misalkan tombol C itu kita on press sama dengan function, jika benar itu plus 1, benar plus sama dengan 1, nilainya itu 20. Jadi salah itu sama dengan 1, cuman nggak ada nilainya 0. Jadi benar itu plus sama dengan 1, kita menol 1 dapat nilai 20. Jadi seperti itu. Begitu juga untuk tombol selanjutnya. Untuk selanjutnya sama ya. Jadi ketika misalkan kita benar 2, itu akan dikalikan dengan 20. Jadi nilai kita 60. Begitu juga dengan frame-frame selanjutnya. Pada hasil akhir yang kamu peroleh atau ketika kita sudah menjawabnya dan hasil akhirnya yang kita dapat itu akan keluar seperti ini. Nama caranya sama. Nama itu kita insert input text tadi ya. Ini jenis tagnya itu dynamic text. Jadi dynamic text. Jadi untuk menghubungkannya kita tinggal var. Var ini maksudnya itu misalkan menghubungkan data sebelumnya. Ini kan misalkan var nama di sini ya. Ini var nama untuk apa pertamanya. Ini kita juga klik var nama. Jadi ketika dia memiliki cara menghubungkan antara teks satu dengan teks yang lain, itu kita tinggal klik nama yang sama gitu. Sehingga dalam Macromedia Verse 8 ini penulisannya itu sangat penting.
Begitu juga dengan kelas, jurusan. Jika benar dan salah itu merupakan action dari yang tadi, perintah dari soal-soalnya, atau action dari jawaban dari soal-soalnya. Misalkan benar satu, nanti masuk nilainya ke sini gitu. Dan ini nilainya. Baik, untuk secara keseluruhan saya rasa untuk tugas Makromedia kelas 8 ini saya sudah mencapai apa yang diinginkan oleh ibu. Mudah-mudahan ibu puas dengan apa yang telah saya buat. Jadi saya mohon maaf pada ibu jika masih banyak kekurangan dalam membuat Makromedia versi 8 ini. Jadi ini saya sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh ibu. Ini merupakan revisi dari tugas yang sebelumnya. Saya melakukan revisi besar-besaran atau memperbaikinya secara keseluruhan. Begitu dengan animasinya, soundnya gitu. Jadi mohon maaf kepada ibu jika masih banyak kekurangan, dan saya juga sudah berusaha secara maksimal. Baik, ini hasil akhirnya. Kita akan coba lihat sekali lagi. Apakah tombol-tombolnya itu sinkron semuanya? Baik, kita akan coba. Ini ada tambah style, kita tinggal klik KIKD. Kita bisa ke KIKD. Tujuan pembelajaran ya. Materi, kita tinggal klik materi. Konsep, jadi jenis-jenis matrik ya. Kita bisa next kan. Kita bisa kembali ke menu awal lagi. Materi kita ambil ini, konsep matriks. Bukan konsep matriks ya. Mana materi tadi? Konsep matriks. Konsep matriks seperti ini. Kita bisa next kan. Kita bisa back. Kita bisa ke menu lagi. Materi, jenisnya matriks juga bisa. Dan next. Kita bisa kembali ke menu. Untuk quiz, quiz berjalan dengan apa ya? Lancar tadi ya. Kita bisa seperti ini. Kita pilih BFD, C, B, A, seperti ini. Kita bisa kembalikan ke menu. Dan ini tombol X ini kita bisa kembalikan ke menu awalnya. Jadi kita kembali lagi ke tampilan awalnya. Kira-kira seperti itu Bu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan.